Setelah 6 tahun vakum dari dunia hiburan tanah air, kini aktris cantik Ardina Rasti akan segera melakukan comeback-nya dalam film horor. Namun, kembalinya Rasti ke industri perfilman kali ini tak semudah yang dibayangkan, lantaran ia harus menyesuaikan kembali kemampuan aktingnya. Tidak hanya menyusun kembali chemistry bermain film, Rasti nyatanya juga harus berbagi tugas dengan sang suami dalam mengurus kedua anaknya yang masih kecil. Meski begitu, baik Rasti maupun Ari nampaknya begitu menikmati saat berbagi tugas untuk mengurus kedua anaknya. Lantas, seperti apa kesan Ardina Rasti yang kini mulai disibukkan oleh kegiatan syuting sekaligus mengemban tugas sebagai ibu rumah tangga? Dan apa alasan Rasti memilih comeback ke layar lebar? Dari pas awal vakum itu emang udah kangen banget ya, karena gimana pun passion aku nggak bisa jauh dari film layar lebar. Jadi emang, tapi waktu itu kan pilihannya sama-sama seru yaitu ngurus anak gitu. Jadi 5-6 tahun ini aku emang nggak film layar lebar, tuh fokus anak, golden age-nya anak, tiba-tiba hamil lagi, dan jadi 2 anak ini, dan sampai detik ini aku masih menyusui anak yang kedua. Jadi udah 2,5 tahun, jadi emang akhirnya nih karena udah lewat 2 tahun, udah lulus 2 tahun, udah bisa aku lepas, udah bisa mompa ASI. Buat aku sih win-win solution ya, jadi perjanjiannya dari anak pertama dan kedua adalah aku fokus menyusui, dia fokus untuk mandiin, ganti popok, ganti bedong, ngejemur anak, sama nyuapin tuh Ari semua. Dan dia enjoy juga ngejalaninnya. Dari awal udah komitmen sama Ari, udah komitmen sama suami bahwa sebisa mungkin jangan sampai di rumah nggak ada satu sosok. Jadi kalau misalnya Ari lagi syuting, aku di rumah. Kalau aku lagi syuting, Ari yang di rumah. Itu selalu kayak gitu. Dan kebetulan pada saat pandemi emang aku nggak ngapa-ngapain sama sekali, nggak berani kan, karena si kecil masih bayi merah banget. Jadi emang lebih banyak Ari yang keluar. Nah sekarang dia udah tahu, kamu pasti kangen banget syuting ya gitu. Iya, kangen banget. Malah disuruh. Dia bilang kayak, udah saatnya deh, kamu udah, maksudnya yang kecil kan namanya Awan Biru. Biru kan udah 2 tahun, kamu bisa mompa juga. Udah, kamu mendingan ambil gitu, tawaran apa ambil aja. Itu anak-anak sama aku. Ya. Bikin kangen pulang aja sih. Dulu tuh zaman aku belum nikah, ngelihat teman-teman yang udah berkeluarga, aduh pengen buru-buru pulang nih, kangen sama anak gitu. Sekarang akhirnya ngerasain. Untungnya nggak selama, kan ini syuting 2 minggu, itu pertama kalinya aku jauh dari mereka, video callan terus aja sama mompa. Jadi mompa ASI 2 hari kirim, mompa ASI 2 hari kirim gitu. Deg-degannya pasti, deg-degan, cuma seneng karena kan kebetulan ada acting coach-nya juga, ada almarhum Om Yayu Unru, itu ngebantu banget. Terus di sini ini nih yang bikin aku happy banget untuk memilih film Lampir ini, semuanya kekeluargaan banget, semuanya saling support, nggak ada yang pingin unggul satu sama lain, nggak, kayak kebersamaan banget. Itu ngebantu nyaman banget di lokasi syuting. Ada beberapa tawaran waktu itu, ada drama dan ada 2 horor sebenarnya, cuma akhirnya aku pilih yang ini karena karakternya aku paling suka. Sebenarnya yang paling aku kangenin tuh film sama nyanyi sebenarnya, karena udah lama banget aku nyanyi tuh lebih dari 10 tahun. Dan masih banyak yang belum tahu kalau dulu aku nyanyi karena aku nyiptain lagu sendiri. Jadi kenapa aku suka nyanyi, karena aku enjoy menyanyikan lagu ciptaan aku sendiri. Cuma dulu tuh banyak orang yang masih nggak ngeh gitu. Jadi kepinginnya kalau emang ada kesempatan lagi, karena aku masih belum berhenti nyiptain lagu, kepingin banget bisa berkarya di musik lagi. Terlepas dari kesibukannya sebagai aktris layar lebar sekaligus ibu rumah tangga, sebuah hal unik nyatanya diungkap oleh Ardina Rasti yang mana ia mengaku tak bisa membedong anak. Ya, diakuinya pula jika sosok Ari lah yang selama ini lebih banyak mengurus kedua anaknya ketika ia tengah sibuk di lokasi syuting. Bahkan, saking seringnya Ari mengurus anak, Ardina Rasti pun sampai cemburu ketika kedua anaknya kini justru terlihat sangat dekat dengan ayahnya.
enggak, dia tuh lebih cekatan aja. Aku sampai sekarang nggak bisa bikin bedong, dia tuh jago banget bikin bedong. Terus dia emang enjoy karena mungkin anak-anak cowok semua kali ya, jadi lebih ngerasa deket sama ayahnya gitu. Jadi kayak mandi apa nggak mau sama aku, maunya sama bapaknya gitu. Ya, aku sih seneng aja. Aku kan hamil 9 bulan ya, lahiran normal 2 kali. Brojol mukanya mirip bapaknya semua. Itu aku udah sebel sebenarnya. Terus ibaratnya neneknya di aku deketnya ke bapaknya kan, hancur hati ini. Aku bilang nih anak-anak datang ke aku cuma nenek doang ya. Habis itu kayak main lagi ke bapaknya. Ini apa-apaan nih gitu. Coba ya enaknya sekarang kalau ditinggal kayak bye, mami me time dulu, yeah. Bahagia tuh bener-bener punya keluarga yang support, lihat keluarga sehat, masih bisa jalanin passion, itu ternyata itu yang paling mewah di hidup aku. Dulu aku selalu jadi yang paling muda, semua orang manggil aku D. Di sini semua orang manggil aku Kak. Semua manggil aku Kak. Terus iya, semuanya jauh lebih muda dari aku. Di mana dulu aku selalu jadi yang paling muda. Jadi semua kayak Karasti. Aku kayak, emang kita nggak seumuran ya? Enggak. Aku lebih kayak gitu sih. Apapun yang biasa kita jalani, kita cintai jalannya, kerjaan yang kita cintai, terus tiba-tiba dapat kepercayaan lagi di situ tuh happy. Maksudnya makin kesini, makin nyadar bahagia tuh sederhana tuh benar banget.